Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrijal M dari kelas A5 dengan stambuk 130 2019 0268. Saya akan menjelaskan materi tentang ruang sampel dan titik sampel sebagai berikut. Yang pertama, ruang sampel dan titik sampel. Pengertian ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Ruang sampel suatu percobaan dapat dinyatakan dalam bentuk diagram pohon atau tabel dan umumnya dinotasikan dengan S. Sedangkan pengertian titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul. Banyaknya anggota dari ruang sampel dinotasikan dengan NS. Contoh ruang sampel dan titik sampel sebuah koin. Pada percobaan dengan melempar dua buah koin atau mata uang logam sama dengan sisi angka atau A dan gambar atau G sebanyak satu kali, dapat ditentukan ruang sampel dari percobaan tersebut, yaitu berdasarkan diagram pohon kejadian yang mungkin muncul. Angka-angka muncul sisi angka kedua koin atau AA. AG muncul sisi angka pada koin 1 dan sisi gambar pada koin 2. Seperti pada gambar tersebut. Berdasarkan tabel kejadian yang mungkin muncul, ruang sampel berdasarkan pada gambar tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel, stambuk 130 2019 0267, kelas A5. Saya akan menjelaskan tentang materi peluang. Peluang atau probabilitas suatu kejadian atau angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nilainya di antara 0 dan 1. Kejadian yang mempunyai nilai probabilitas 1 adalah kejadian yang pasti terjadi atau sesuatu yang telah terjadi. Misalnya, matahari yang masih terbit di timur sampai sekarang. Sedangkan suatu kejadian yang mempunyai nilai probabilitas 0 adalah kejadian yang mustahil atau tidak mungkin terjadi. Probabilitas atau peluang suatu kejadian A terjadi dilambangkan dengan notasi P dalam kurung A, P atau PR A. Sebaliknya, probabilitas bukan A atau komplemen A atau probabilitas suatu kejadian A tidak akan terjadi adalah 1 minus P A. Soal. Ada sebuah dadu lalu dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya mata dadu 6. Jawaban: banyaknya titik sampel N dalam kurung S sama dengan 6. Titik sampel dadu bernilai 6. N dalam kurung A sama dengan 1. Jadi, peluang munculnya mata dadu 6 adalah 1/6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Ahmad Fatih. Saya dari kelas A5 dengan nomor stambuk 130 2019 0235. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peluang bersyarat. Nomor 3. Peluang bersyarat. Probabilitas bersyarat artinya terjadinya suatu kejadian atau peristiwa dengan syarat peristiwa lain harus telah terjadi dan peristiwa-peristiwa tersebut saling mempengaruhi. Probabilitas kejadian A dengan syarat kejadian B telah terjadi dan dilambangkan dengan P dalam kurung A atau B dan dirumuskan sebagai berikut. Contohnya yaitu sebuah dadu dilempar satu kali dan diketahui mata dadu yang muncul adalah ganjil. Tentukan peluang akan muncul mata dadu yang lebih dari 4.
Jawabannya yaitu PA sama dengan ganjil, himpunannya yaitu 1, 3, 5 sama dengan 3/6 atau 1/2. PB sama dengan lebih dari 4, himpunannya yaitu 5 dan 6, yaitu 2/6 atau 1/3. PA iris B sama dengan ganjil dan lebih dari 4, yaitu himpunannya 5 sama dengan 1/6. PBA sama dengan PA iris B per PA sama dengan 1/6/1/2 sama dengan 1/6 kali 2/1 sama dengan 1/3. Jadi hasil akhirnya ialah 1/3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Jafar, Stambuk 130 2019 0271 kelas 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema Bayes. Teorema Bayes adalah teorema yang digunakan untuk menghitung peluang dalam suatu hipotesis. Teorema Bayes dikenal oleh ilmuwan yang bernama Bayes yang ingin memastikan keberadaan Tuhan dengan mencari fakta di dunia yang menunjukkan keberadaan Tuhan. Bayes mencari fakta keberadaan Tuhan di dunia, kemudian mengubahnya dengan nilai probabilitas yang akan dibandingkan dengan nilai probabilitas. Teorema ini juga merupakan dasar dari statistika Bayes yang memiliki penerapan dalam ilmu ekonomi mikro, sains, teori permain, hukum, dan kedokteran. Teorema Bayes akhirnya dikembangkan dengan berbagai ilmu, termasuk untuk penyelesaian masalah sistem pakar dengan menentukan nilai probabilitas dari hipotesa pakar dan nilai evidence yang didapatkan fakta yang didapat dari objek yang didiagnosa. Fakta yang didapat dari objek diagnosa, teorema Bayes ini membutuhkan biaya komputasi yang mahal karena kebutuhan untuk menghitung nilai probabilitas untuk tiap nilai dari perkalian Cartesius. Penerapan teorema Bayes untuk mencari penerapan dinamakan inference bias.